Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Apa kabar hari ini? Mungkin pagi ini kita bangun dengan hati yang penuh semangat. Namun, mungkin juga kita membuka mata dengan pikiran yang masih dipenuhi kekhawatiran. Ada pekerjaan yang belum selesai, masalah keluarga yang belum menemukan jalan keluar, atau doa yang belum juga dijawab. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita melalui Mazmur 143 ayat 8. Mari kita baca bersama. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah kepadaku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Sahabat terkasih, Daud tidak memulai paginya dengan mengeluh. Ia tidak membiarkan rasa takut menguasai pikirannya. Sebaliknya, ia memilih mencari suara Tuhan terlebih dahulu. Karena ia tahu, ketika kasih setia Tuhan memenuhi hati di pagi hari, ia akan memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi sepanjang hari. Pagi adalah awal dari perjalanan kita. Kita mungkin sudah membuat rencana, menyusun jadwal, bahkan menetapkan target yang ingin dicapai. Namun, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi beberapa jam ke depan. Karena itu, Daud melanjutkan doanya. Beritahukanlah kepadaku jalan yang harus kutempuh. Daud tidak meminta jalan yang mudah. Ia meminta Tuhan menunjukkan jalan yang benar. Seringkali kita meminta Tuhan memberkati rencana kita. Padahal yang lebih penting adalah kita berjalan dalam rencana Tuhan. Jalan Tuhan mungkin tidak selalu yang paling cepat, tetapi selalu yang terbaik. Sahabat terkasih, ada seorang wanita muda yang setiap pagi berangkat bekerja dengan membawa beban yang begitu berat. Perusahaannya sedang mengalami penurunan. Setiap minggu ada kabar tentang pengurangan karyawan. Ia mulai takut. Setiap kali berangkat kerja, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apakah hari ini giliranku? Karena rasa cemas itu, ia sulit tidur. Pagi hari bukan lagi saat yang menyenangkan, melainkan awal dari ketakutan baru. Suatu pagi sebelum berangkat, ia membuka Alkitabnya. Matanya tertuju pada Mazmur 143 ayat 8. Beritahukanlah kepadaku jalan yang harus kutempuh. Ayat itu menyentuh hatinya. Ia sadar selama ini ia hanya meminta Tuhan mempertahankan pekerjaannya. Tetapi jarang bertanya, apakah Tuhan sedang menuntunnya ke sesuatu yang lebih baik. Mulai hari itu, ia mengubah doa paginya. Tuhan, apapun yang terjadi hari ini, tuntunlah langkahku. Jika Engkau membuka pintu, aku akan masuk. Jika Engkau menutup pintu, aku percaya Engkau sedang menyiapkan yang lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Beberapa minggu kemudian, kekhawatirannya menjadi kenyataan. Ia termasuk karyawan yang harus berhenti bekerja. Tentu ia sedih. Namun anehnya, hatinya tidak hancur seperti yang ia bayangkan. Ada damai yang sulit dijelaskan. Ia percaya Tuhan masih memegang hidupnya. Ia mulai mencari pekerjaan baru sambil mengikuti pelatihan yang selama ini selalu ia tunda karena sibuk bekerja. Tidak lama kemudian, ia diterima di sebuah perusahaan yang lebih dekat dari rumahnya, dengan lingkungan kerja yang lebih sehat dan kesempatan berkembang yang lebih besar. Suatu hari ia berkata kepada temannya, "Kalau dulu aku tetap bertahan di tempat lama, mungkin aku tidak akan pernah melihat jalan baru yang Tuhan siapkan." Ia belajar bahwa penyertaan Tuhan tidak selalu berarti Tuhan menghilangkan semua masalah. Kadang penyertaannya justru terlihat
ketika Dia menuntun kita melewati jalan yang tidak pernah kita rencanakan. Sahabat terkasih, demikian pula dalam hidup kita. Mungkin pagi ini kita belum melihat jawaban doa. Mungkin persoalan kita masih sama seperti kemarin. Namun, jangan lupa, Tuhan sudah lebih dahulu berjalan di depan kita. Dia mengetahui setiap percakapan yang akan kita hadapi hari ini. Dia mengetahui setiap keputusan yang harus kita ambil. Dia mengetahui setiap tantangan yang mungkin muncul. Dan Dia berjanji akan menyertai orang yang percaya kepadanya. Karena itu, jangan memulai hari hanya dengan membuka ponsel atau memikirkan daftar pekerjaan yang menumpuk. Mulailah dengan mencari Tuhan. Biarkan kasih setianya memenuhi hati kita lebih dahulu. Mintalah agar Roh Kudus memimpin setiap perkataan, setiap keputusan, dan setiap langkah kita. Ketika Tuhan memimpin, kita tidak perlu mengetahui seluruh perjalanan. Kita hanya perlu taat pada langkah berikutnya yang Dia tunjukkan. Mari kita ingat, penyertaan Tuhan bukan berarti hidup tanpa badai. Penyertaan Tuhan berarti kita tidak pernah berjalan sendirian di tengah badai. Hari ini, apapun yang akan kita hadapi, melangkahlah dengan iman. Karena Tuhan yang memegang hari esok juga sedang memegang tangan kita hari ini. Mari kita menjalani hari dengan keyakinan bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk pagi yang baru ini. Terima kasih karena kasih setiamu tidak pernah berakhir dan selalu baru setiap pagi. Hari ini kami menyerahkan setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap pergumulan ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Berikan hikmat ketika kami harus memilih, kekuatan ketika kami menghadapi tantangan, dan damai ketika hati kami mulai khawatir. Biarlah kehadiran-Mu menyertai kami sepanjang hari ini, sehingga melalui hidup kami, nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan pagi ini menguatkan hati kita. Mari kita ingat, kita tidak melangkah sendirian. Tuhan selalu menyertai setiap langkah orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.